Bab 503. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda telah memasuki kota bawah tanah vampir 8. Pintu masuk Dungeon diblokir. Kontak dengan dunia luar akan diblokir. Anda tidak dapat melarikan diri dari Dungeon, sampai Anda mati atau membunuh bos Dungeon itu. Di sini, Grid dapat menaikkan levelnya dengan cepat di tempat ini. Kota ke-8, apakah ini berarti jika Raiden memiliki 7 kota lagi seperti ini? Sebuah wilayah dengan 8 Dungeon instan, nilainya hebat. Inilah sebabnya, mengapa anggota Overgeared dapat mendominasi ranking. Petik 1. Gamer terbaik dunia BJ Buni-Buni dan staf peliput stasiun OGC. Mereka memasuki Dungeon, untuk merekam siaran perburuan Grid dan segera bingung. Hah, bukankah terlalu gelap? Tidak ada yang bisa dilihat. Nyalakan cahayanya. Kegelapan yang tidak memungkinkan apapun terlihat. Staf OGC dan Buni-Buni memutuskan jika ini tidak dapat melanjutkan dan menyalakan cahaya mereka. Apakah itu pemandangan kota yang muncul, segera setelah lampu dinyalakan? Tidak, itu adalah pemandangan, setidaknya 50 kelelawar dan serigala. Heok. Serigala bergigi besar dan kelelawar bermata merah. Mereka adalah monster kuat yang setidaknya memiliki level 270. Puluhan monster ini muncul. Staf mundur sementara Buni-Buni menunjukkan profesionalismenya. Pemirsa, lihat ini, sejumlah besar makhluk level tinggi akan datang. Ah, kami akan musnah. Akankah kami mati, sebelum kami bisa meneruskan rahasia leveling Grid? Momen ketika para penonton menelan ludah dan merasakan ketegangan hebat karena kata-kata Buni-Buni. Pakmas Swordsmanship. Tarian Grid menjadi lebih alami, setelah mendapatkan kapsul berlian. Jubahnya mengepak, saat dia bergerak cepat dan menghasilkan energi yang kuat. Transcend. Kuaang. Pada saat yang sama, ada ledakan energi. Batu-batu di sekitar Grid melayang di udara. Mata Grid menjadi lebih tajam di bawah rambut hitamnya, saat dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Pepeng. Pepepepeok. Setiap kali dia mengayunkan pedang, bila energi menembak dan membunuh kelelawar dan serigala. Wow. Wah, sangat kuat. Staf peliput mengeluarkan suara kekaguman. Mereka tahu, jika Grid adalah salah satu yang terbaik di Satisfy. Tapi, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya berburu. Mereka tidak berpikir, dia akan membunuh 50 monster dengan level di akhir 200-an, dalam sekejap. Grid memarahi mereka yang mulutnya terbuka, karena terkejut. Lain kali, jika kamu bertindak egois dan mengambil risiko, maka aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Ya, maafkan aku. Tidak seperti staf yang meminta maaf dengan tergesa-gesa, Buni-Buni bertanya tanpa malu-malu. Monster yang baru saja muncul adalah familiar para vampir. Apakah kamu menaikkan levelmu sambil berburu familiar, sampai kamu bertemu bos? Grid bertanya, seperti dia tidak mengerti. Familiar para vampir. Ya, memang. Aku harus berburu vampir. Petik 2, tanda tanya. Vampir adalah spesies senior. Mereka jauh lebih kuat dari monster pada level yang sama, dan merupakan monster dengan trinitas tinggi dari attack power, magic power, dan intelligence. Player biasa menghindari berburu vampir, karena mereka sangat sulit untuk ditangani. Namun Grid mengatakan, dia akan memburu vampir. Buni-Buni meragukan telinganya dan mengalihkan pandangannya ke kameranya. Apakah kamu mendengar itu? Grid mengatakan, jika dia akan memburu vampir. Mungkin hari ini, kita bisa menyaksikan adegan besar, di mana seorang player memburu 3 atau 4 vampir secara bersamaan. Heok. Wajah Buni-Buni berubah menjadi putih. Bangunan-bangunan di kota. Grid berdiri di depan ratusan peti mati, bukan lusinan. Itu adalah pertama kalinya Buni-Buni menyadari, jika ada begitu banyak vampir di dunia. Penyiar OGC, Park Shin-Ye berspekulasi dengan cermat. Mungkin, Grid akan menaikkan levelnya dengan diam-diam, memecahkan setiap peti mati satu persatu. Kiak. Penyiar Park Shin-Ye menjerit. Alasan mengapa dia terkejut. Linked Kill Wave. Grid gila. Dia menggunakan skill area luas untuk membangunkan ratusan vampir secara bersamaan. Wow, kelas bos kek. Tim peliput musnah. Manis kek. Para penonton lupa makan ayam mereka. Setiap aksi yang ditunjukkan Grid setelah memasuki kota vampir, itu luar biasa dan menarik. Perendaman itu bukan lelucon. Namun, mereka merasa putus asa. Rahasia leveling Grid. Tidak mungkin untuk mengikutinya, bahkan jika mereka mengetahui rahasianya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dekat Patrian. Mereka rakyat jelata. Ini adalah kesan Markis Valtin, setelah dia bergabung dengan pasukan Raiden. Tentara Raiden tidak mengesankan. Mereka ditutupi dengan keringat dan terengah-engah, seperti anjing lelah di hari musim panas. Mereka tidak dilatih dengan cara biasa. Menjadi lelah, hanya karena menyeberangi padang pasir. Stamina mereka rendah. Itu benar-benar menyedihkan. Memang, mereka tidak akan memiliki stamina untuk berlatih secara normal. Keadaan di balik gurun dan kemiskinan Raiden sudah dikenal luas. Sulit, bahkan mendapatkan makanan untuk dimakan. Bagaimana mereka bisa melatih tentara dengan cara yang keras? Wajar, jika tentara Raiden menjadi lemah.
Hanya mengumpulkan 3.000 pasukan itu hebat. Ada 20.000 penduduk dan 3.000 tentara. Sepertinya, semua pemuda telah keluar. Ini akan menjadi akhir dari Raiden, jika kita kalah hari ini. Fisik. Markis Valtin mengeluarkan suara mengejek. Sementara itu, Lawel sedang berbicara dalam obrolan guild dengan anggota Overgearet. Jishuka, kami tiba setengah hari lebih cepat dari jadwal, tapi kami bergabung tepat waktu. Toban, bagaimana kamu tahu menyelaraskan waktu? Lawel, Jud akan terlalu banyak menggunakan tentara. Jadi, aku memperhitungkannya. Setelah memikirkannya, aku mempercepat pertemuan dengan Markis Valtin. Ya, bagus jika ini terjadi begitu cepat. Jud. Kenapa Jud? Lawel, ada apa dengan reaksi ini? Tentunya kamu masih belum tahu. Jud adalah Komandan Raiden. Asmopel menerima izinku untuk bertindak bebas. Vanner, wow, omong kosong. Komandan besar itu Jud. Ibelin, Lawel, kamu gila. Orang bodoh apa yang akan mempercayakan Jud dengan pasukan? Kamu harus menyerahkannya ke Jishuka atau Pixwood. Lawel, apakah komandan memiliki peran selain mengarahkan marching? Ini adalah tugas yang dapat dengan mudah dilakukan oleh Jud. Pertama, aku tidak ingin menempatkan anggota Overgearet di depan, tempat di mana Markis Valtin bisa melihat. Dia mungkin menjadi waspada, jika dia melihat orang-orang yang luar biasa. Pengawal marching juga merupakan bagian terpenting dari pawai. Di sisi lain, tatapan Markis Valtin tertuju pada Jud. Luar biasa, dia seperti raksasa. Otot-otot besar lebih keras daripada batu, bisa terlihat. Memang, seseorang yang dipuji sebagai pahlawan eternal akan memiliki fisik yang hebat. Benar sekali, Markis Valtin mengira Jud adalah Grid. Dia hanya menatap depan. Grid Jud hanya melihat ke depan, bahkan tidak bersyukur untuk berterima kasih kepada Markis Valtin, yang membawa pasukan besar dengan 10.000 pasukan. Matanya kosong dan Markis Valtin tidak tahu apa yang ia pikirkan. Itu adalah titik, di mana Grid tidak akan mendengar apapun. Ini bukan penampilan normal, itu luar biasa. Markis Valtin merasakan kekaguman. Kentang goreng ada di sini. Tingginya 20 meter, pria yang muncul di tembok tinggi Patrian, memberi tentara Raiden dan Borneo rasa penindasan dan keputusasaan. Kurururung. Ada badai di atas mereka dan hujan turun. Wajah pucat seperti hantu pria itu, terungkap di bawah langit yang berkedip. Itu adalah Earl Ashur, pria yang masih tampan di usia 50 tahun, membuka mulutnya. Aku mengharapkan pemberontakan Raiden, tapi, aku tidak pernah membayangkan, itu akan bertepatan dengan marching Markis Valtin. Kamu orang bodoh yang tidak mengenal kehormatan. Markis Valtin tertawa. Pembicaraanmu yang sulit, masih sama, Ashur. Tapi, aku tidak akan menyukai provokasimu hari ini. Dia percaya diri. Awalnya, dia akan takut pada Earl Ashur. Namun, Grid ada di sisinya. Pasukan Grid dan Raiden akan mengurusnya, sementara pasukanku dapat dengan mudah memasuki Patrian dan menempatinya. Dia adalah bala bantuan. Jadi, dia tidak dalam posisi, di mana dia harus mengorbankan pasukannya. Sik. Lawel maju selangkah, ketika Markis Valtin tersenyum. Kemudian, dia dengan sopan berbicara kepada Earl Ashur. Aku Lawel dan aku melayani Duke Grid. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan salah satu dari 10 Grid Mage di benua ini. Petik 2. Pancing dan umpan yang disiapkan Lawel. Dia melemparkan jorannya terlebih dahulu. Seperti yang kamu tahu, Sir Glenn saat ini diamankan oleh kami. Lawel melirik ke 8 Knight muda dan Glenn melangkah maju dari samping mereka. Ayah. Glenn. Mata Earl Ashur bergetar. Lawel tidak ketinggalan agitasi, dan segera mencoba untuk bernegosiasi. Orang yang membunuh Pangeran Ren pertama bukanlah Duke Grid, tapi Raja Aslan. Dia membunuh kakaknya, dan menaruh semua dosanya di Duke Grid. Kebenaran akan dibuktikan oleh Glenn. Apa? Wajah Earl Ashur dipenuhi dengan kebingungan, ketika Lawel melanjutkan. Earl Ashur tidak memiliki kewajiban untuk setia kepada keluarga kerajaan, yang telah kehilangan legitimasinya. Ayo bergabung dengan Duke Grid. Duke Grid akan membuang keluarga kerajaan palsu yang menipumu, dan akan memberikanmu kehormatan dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Lawel mengerang kesakitan dan tersandung. Itu karena, belati telah terbang tanpa suara dan menusuk dadanya. Apa? Lindungi Earl Lawel. 8 Knight buru-buru berlari ke tempat Lawel dan Glenn berdiri. Kemudian, sesuatu jatuh dari tembok tinggi. Itu adalah pria berjubah. Knight ke-9 dari Red Knight Kekaisaran Sahara. Seorang Knight nomor tunggal yang bisa menghancurkan kota sendirian. Dia mengeluarkan pisau berbentuk Y yang aneh dan membuatnya dengan kecepatan kilat. Cayeng. Keok. 8 Knight muda yang dipilih dan dilatih oleh Piaro dan Asmopel, dikalahkan dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti pedang pria berjubah itu. Cedera serius terjadi, dan mereka nyaris tidak selamat. Earl Lawel. 8 Knight berteriak. Lawel dilumpuhkan oleh belati beracun. Dalam waktu singkat, pria berjubah itu meraihnya dan mengayunkan pedangnya. Cepat. Semua anggota Overgearet berlari dari belakang tentara, terkejut. Ilmu pedang sangat menakjubkan sehingga Faker, Pon, dan Regas menjadi gugup. Bagaimana dengan Lawel, siapa targetnya? Aku mati.
Ini buruk. Dia tidak pernah berpikir, jika monster seperti itu akan bersembunyi di Patrian. Mengapa aku selalu lemah, ketika datang ke variabel lain? Lawel memarahi kualitasnya yang kurang dan menutup matanya. Caeng. Sebuah kerikil terbang dari pasukan Reidan, dan menghentikan pedang Knight nomor tunggal. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Seorang pria bersembunyi di antara para prajurit. Hawa dingin menyusuri tulang punggung Knight nomor tunggal.